Shalom, kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita belajar tentang yang disebut dengan kecekatan dalam kerajinan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti harus cekatan dan rajin supaya kita ini berhasil. Dan kita akan lihat ayatnya, ada satu binatang yang kecil, tapi Tuhan kagum tentang binatang itu sehingga ditulis di dalam Alkitab. Yaitu seekor semut. Dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Dia adalah orang dia adalah binatang atau bangsa disebut yang cekatan, walaupun dia ini kecil. Saudaraku yang kasih Tuhan, biasanya kecil selalu tersepelekan, terabaikan, itu biasanya seperti itu. Dan kecil kadang-kadang tidak masuk dalam hitungan. Kalau ada perjumpaan orang banyak, di mana ada orang yang kecil, artinya bahwa mereka ini tidak punya uang banyak, dibanding dengan orang-orang yang kaya, pasti biasanya yang kecil itu terabaikan, tidak masuk hitungan, atau tersisihkan seperti itu. Tetapi saya beritahu buat saudara bahwa orang yang cekatan dalam kerajinan itu walaupun kecil, tapi besar di mata Tuhan. Karena saudaraku yang Tuhan, cekatan itu apa saudaraku? Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata cekatan itu cepat mengerti, cerdik, pintar, selalu siap menghadapi masalah. Itu arti dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi orang yang cekatan adalah orang yang cepat mengerti, dia cerdik dan siap menghadapi tantangan di depan. Itu orang yang cekatan. Kalau dalam bahasa aslinya, itu dikatakan bahwa bijaksana dalam keterampilan, cerdik, cerdas dalam kepandaian. Jadi orang yang cekatan, walaupun kecil, itu dipandang Tuhan itu betul-betul luar biasa. Jadi jangan kita kecil hati. Kalau kita ini adalah orang yang cekatan dalam kerajinan, maka kita adalah orang yang besar di pandang Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukanlah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ini ketika Saul akan diurapi atau dipilih menjadi raja. Dia seorang yang kecil, tapi dipandang Tuhan dia besar. Ketika dia adalah orang yang cekatan, orang yang mampu sebelum dia memberontak kepada Tuhan. Itu saudaraku kasih Tuhan, bahwa orang-orang yang kecil tapi cekatan itu adalah orang yang besar di mata Tuhan. Ketika Elia kelaparan, dia tidak bisa makan pada waktu itu, Tuhan mengutus bukan kepada janda-janda yang kaya, tapi kepada seorang janda Sarfat yang miskin, yang tidak punya apa-apa dan hampir dia mati karena kelaparan. Dia sedang mencari kayu dan lain sebagainya. Dia orang yang cekatan, tapi dipandang Tuhan, dia adalah orang yang hebat. Daud juga orang yang kecil, tidak masuk hitungan, tapi dia dipandang Tuhan. Walaupun dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, tetapi dipandang Tuhan, dia adalah orang yang cekatan. Jadi kita tidak perlu menjadi kecil dan kecil hati, tetapi walaupun kita ini kecil, tidak mampu, lemah, tapi kalau kita punya hati yang cekatan, maka dipandang Tuhan kita adalah orang yang besar, layak dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, setiap kita biarlah menjadi orang yang cekatan dalam kerajinan, maka kita akan dipakai di dalam tangan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kami tidak perlu kecil hati,
Tapi ketika kami ini cekatan dan rajin, maka kami akan dipakai oleh Engkau untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat.